Iya. Stunting itu orang tidak mampu, rata-rata orang penerima PKH. Iya. Jadi dia selain PKH, ya kita kasih makan juga anaknya tentunya begitu. Seorang kepala dinas hanya di belakang meja gagal, harus turun ke lapangan melihat kondisi itu, karena penyuluh itu memang dibentuk untuk bagaimana menyelesaikan problem di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali jumpa pendengar setia di channel ini bersama kami di sini. Tentu saja dengan satu podcast yang sayang sekali kalau Anda tidak simak hingga akhir nanti. Saya Ida Fahri di sini kembali bersama dengan salah seorang narasumber yang tentu saja kita akan berbincang santai seputar membangun sinergi dan kolaborasi program pembangunan keluarga. Bersama saya saat ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan, MSI. Kita sapa beliau. Iya, Pak Kadis, kalau kemudian kita berbicara tentang membangun sinergi dan kolaborasi program pembangunan keluarga, ini kan banyak tentu saja instansi yang berkolaborasi dalam hal ini, Pak ya. Nah, kita ingin mengetahui Pak, sampai sejauh ini bagaimana kolaborasi yang sudah dilakukan untuk kemudian program pembangunan keluarga ini berjalan seperti yang diharapkan? Ya, kolaborasi pertama itu adalah internal. Iya. Kolaborasi kedua adalah eksternal. Internal kita tentunya SKPD terkait. Betul. Pertama Bapeda. Kenapa Bapeda? Karena Bapeda lah yang mengusulkan dan merencanakan program kita. Kemarin saya sempat hihaha dengan Kepala Bapeda, karena tahun lalu 126 miliar untuk program stunting, tapi tidak ada menyasar ke mereka yang memberikan makanan tambahan kepada anak stunting. Yang PMT itu, pemberian makanan tambahan anak stunting itu justru dianggarkan dari APBN. Ya saya katakan tidak bisa. Alhamdulillah tahun ini sudah dianggarkan di Dinas Kesehatan. Makanya saya bilang, walaupun bukan di Dinas KB, tapi yang penting itu anak stunting kasih makan. Oke, dianggarkan di Dinas Kesehatan yang melakukan sebagai kewenangan operasional di lapangan kesehatan. Kami sangat erat dengan Dinas Kesehatan komunikasinya, apalagi dengan Puskesmas. Jadi saya itu dalam sebulan beberapa bulan ini, apalagi mengenai MBG 3B, langsung turun ke Puskesmas. Saya kan senang, tidak suka di belakang meja, saya dengar informasi langsung turun. Nah, itu turun. Kita mau melihat dan menyapa masyarakat di bawah. Kemudian yang kedua, Dinas Sosial pendataan tersebut. Yang ketiga tentunya Dinas Capil, catatan sipil juga, karena mengenai jumlah pengendalian penduduk. Jadi Capil oke lah kuantitasnya, jumlah penduduknya, tapi kami di segi kualitasnya kita mengetahui. Nah itu. Yang keempat Dinas Sosial, Bapeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A. Itu yang paling penting. Kemudian Dinas Pertanian dan Perikanan. Ya, kenapa? Karena ada namanya Kampung KB. Kampung KB itu kampung keluarga berkualitas. Kampung KB itu di situ tentang bagaimana makanan hidup sehat melalui makanan sehat. Jadi situ Dinas Ketahanan Pangan juga terkait di situ. Pertanian juga terkait mengenai urban farming dan lain sebagainya. Jadi Kampung KB itu inklusif semua, selain masalah keluarga berencana juga keluarga berkualitas. Nah itu jadi banyak, jadi semua SKPD terkait dengan kita. Nah, bahkan di Snaker tentang pengangguran. Bagaimana anak-anak PKR itu setelah dia kuliah mendapat pekerjaan, itu juga harus mendampingi dia. Jadi ini jabatan ini, posisi DPPKB ini adalah kompleksitasnya luar biasa. Karena membangun tentang harmonisasi kita lakukan itu. Artinya sampai hari ini tidak ada hambatan ya Pak untuk kemudian? Tidak ada hambatan, komunikasi kita bagus semua. Kebetulan juga saya kan asisten 1, asisten 1. Jadi kalau saya minta, bukan sebagai kepala Dinas KB, sebagai asisten 1, takut mereka. Kalau Honda Anus, hendak paraf punya surat-surat, selesai kamu. Oke, jadi memang keterkaitannya ada di situ. Ada di situ. Untuk kemudian bagaimana berkolaborasi agar program pembangunan keluarga ini berjalan seperti yang diharapkan ya Pak Kadis. Nah, kemudian kalau tadi dengan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar untuk urban farming, ini seperti apa di lapangan ini Pak untuk kemudian kerjasama yang dilakukan? Contohnya misalnya dengan keluarga-keluarga yang kemudian berpotensi anak-anaknya ada stunting atau seperti apa Pak?
itu bukan lagi tentang cerita stunting kalau begitu. Kalau Iya. urban farming itu tentang bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Oh, oke. Nah, Mhm. jadi terkait itu DLH dan Iya. Dinas Pertanian dan Mhm. Perikanan. Mhm. Tadi saya katakan tadi di Kampung KB. Di Kampung KB itu kami ada Kampung KB yang kita bangun. Setiap kelurahan sudah ada Kampung KB semua, Mhm. sudah lengkap kita. Mhm. Tapi ada beberapa yang kita kasih sentuhan-sentuhan. Iya. Nah, urban farming sekarang program Bapak Wali Kota. Iya. Kita masukkan situ kader-kader. Jadi sini kader-kader lagi di sini. Mhm. Kader-kader yang berfungsi menyampaikan ini. Makanya kita memberikan pelatihan tentang urban farming, kemudian kemarin udah jalan bank sampah sudah bagus lah bank sampah Iya. kita. Beberapa program strategi Bapak Wali Kota. Jadi kita udah bikin MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Bagaimana kehadiran kader itu harus memberikan manfaat positif terhadap pelaksanaan urban farming. Karena kader-kader itu kader-kader penggerak masyarakat semua loh. Mhm. Mereka yang dekat dengan masyarakat. Iya. Kader-kader itu mereka dekat dengan masyarakat. Kenapa? Ucapan, tindakan, dan dan saran dan usulan mereka itu kadang-kadang dan selalu diterima. Ya, karena misalnya tolong ber-KB, mereka mau. Iya. Kan orang kan kalau mau KB itu harus dikasihkan informasi tentang ber-KB. Dan mereka ada ilmunya untuk itu kadang-kadang kita. Makanya kita pakai urban farming. Iya. Oke, dan itu sudah terlihat hasilnya ya? Hasilnya sudah terlihat di situ. Kalau kemudian Dinas Sosial, pendataan tadi. Pendataan keluarga harapan itu PKH itu kan pendataan kemarin tentang keluarga harapan dan sebagainya. Dan Dinas Sosial juga ada kader-kader KB juga yang mereka minta bantuan kepada kita juga. Bahkan sebenarnya SKPD di PPKB itu diberikan kerjasama yang luar biasa dalam hal pendataan tersebut. Kan masalah-masalah sekarang itu KB saya lihat setiap awal jalan, jadi kita kalau cerita tentang rata-rata orang stunting itu kan orang tidak berpunya. Iya. 90% orang stunting Kota Makassar ini orang yang ekonominya bukan menengah ya, orang ekonomi lemah. Dan ekonomi lemah itu adalah penerima manfaat PKH. Iya. Nah itu yang namanya pendampingan itu kita lakukan. Ini kan marak yang lalu-lalu ya Pak Kadis, PKH, Program Keluarga Harapan. Ini banyak kemudian kalau kita lihat juga banyak fenomena, wah ternyata tidak tepat sasaran Pak. Justru yang harusnya mendapatkan program itu ataupun penerima manfaat itu adalah orang ataupun masyarakat yang memang berhak untuk PKH. Menghindari mengantisipasi ini DPPKB bagaimana kemudian koordinasinya agar lebih ketat lagi begitu ke instansi terkait agar memang data ini valid. Ya, kemarin kebetulan saya dengan Kadis Sosial dari PPKB, kita Kadis Sosial melakukan pelatihan sosialisasi tentang pendataan ulang keluarga tersebut, keluarga yang Dinas Sosial. Apa PKH itulah, atau saya kurang tahu apanya itu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, menghadirkan DPKB dan semua SKPD. Jadi nanti SKPD ini mereka semua ada tim-timnya yang ke bawah yang melakukan pendataan dari pemerintah daerah. Jadi nanti pendataan untuk memverifikasi dan memvalidasi mereka itu memang langsung dari pemerintah daerah. Saya tidak tahu sistemnya bagaimana, yang jelas kewenangan untuk pendataannya saya lihat dia minta dari SKPD barang 10 orang. Iya. Itu. Jadi itulah yang dikatakan tadi bahwa bagaimana bangun kerjasamanya di situ saya pikir. Kenapa di situ? Kemudian yang kedua ya masalah stunting, saya ulang kembali. Stunting itu orang tidak mampu, rata-rata orang penerima PKH. Iya. Jadi dia selain penerima PKH, ya kita kasih makan juga anaknya tentunya begitu. Nah, kemudian kalau untuk Dinas Ketenagakerjaan, kan tadi seperti Pak Kadis sampaikan ada program yang baru seperti misalnya Simponi Keren dan Mabarani tadi ada untuk anak-anak muda kita ya, yang kemudian ini sekolah. Bisa dilatih yang putus sekolah. Ini kan keterkaitannya tentu dengan Dinas Ketenagakerjaan. Seperti apa itu? Jadi kita nanti ke depannya ini, tapi kami sebenarnya kemarin sudah bangun komunikasi ya. Iya. Tapi tentunya perlu ada MOU dengan kita, dengan Dinas Ketenagakerjaan bahwa anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang pengangguran, kita berikan walaupun di Senaker juga ada pelatihan keterampilan, tapi sasarannya kita kan lain. Saya katakan kemarin saya ditanyakan Pak Wali, kan sasarannya sama. Sasarannya sama, tapi kalau mereka belum dilatih oleh di Senaker, kan tidak apa-apa kita latih juga. Jadi bukan tabrakan saya pikir, atau misalnya Dinas Perdagangan pelatihan keterampilan yang saya sasar ini adalah anak-anak putus sekolah, anak-anak yang kurang mampu, yang belum tersasar oleh
dinas tenaga kerja misalnya, Iya. kan saling membutuhkan kita di sini. Ya, gitu. Makanya saya katakan bahwa eh, teman-teman mengatakan kemarin bilang, ih kalau gitu double double kegiatan dong. Hmm. Di Disnaker bikin, kami juga bikin. Saya pikir, mohon maaf, terserah Disnaker bikin, tapi yang jelas bahwa yang kita lakukan ini adalah bagaimana sasaran kita kepada anak-anak yang belum tersentuh. Hmm. Ya, misalnya di Disnaker, itu Iya. kita lakukan. Hmm. Dan perlu kemudian komunikasi karena Disnaker yang punya kerjasama dengan balai latihan kerja Iya. ada di situ. Hmm. Dan sepertinya juga instansi lain banyak juga yang memberikan pelatihan-pelatihan, Pak ya. Banyak. Untuk hal ini dinas koperasi juga kan. Dinas koperasi ada Ya, juga. tentang UMKM, Iya. nanti bisa saja. Makanya sasarannya enggak apa-apa. Karena walaupun sasarannya sama, tapi orangnya personnya berbeda. Iya. Enggak apa-apa. Hmm. Saya pikir begitu. Hmm. Kalau satu dinas saja enggak mampu karena anggaran pasti tidak cukup. Hmm. Gitu, Bu. Oke. Ada program, saya ingin kembali lagi dengan program Simponi Keren tadi. Ya. Ini kan menyasar para single parent yang memiliki anak. Kemudian juga ini nanti mereka kemudian bisa diberdayakan agar tetap mandiri, ya, bisa kemudian mengarahkan putra-putrinya tentu saja, dan membentuk keluarganya meskipun single parent menjadi keluarga yang berkualitas. Iya. Nah, kalau untuk dalam waktu dekat, apakah kemudian ini sudah berjalan, Pak Kadis? Sudah berjalan sekarang. Sudah berjalan. Sudah berjalan itu. Jadi kemarin saya bilang tahun lalu kita launching, mulai Januari udah berjalan. Sudah berjalan ini beberapa bulan ini berjalan. Jadi Simponi Keren itu sama sosialisasi, kita sosialisasi, lakukan pelatihan-pelatihan, ya. Kemudian itu yang paling penting adalah mereka ada psikiater, sosialisasi berikan mereka, kemudian tentang kesehatannya, tentang dan lain sebagainya, itu kita lakukan. Nah, kemudian jadi bukan saja yang biar dia tidak punya anak gitu loh. Kita berharap Simponi Keren yang masih usianya masih muda-muda ya bisa kembali, bukan dia jadi Simponi Keren ada suaminya tuh, ya kita berharap bisa ketemu di situ. Nah, yang saya mau pikirkan ini adalah duda, apa namanya kalau duda ini? Simponi Keren. Artinya ini bisa saja kemudian ada program lagi, Pak ya. Untuk DPPKB ini mengurusi semua ya, mulai dari balita, mulai dari kemudian remaja. Kalau cerita keluarga semua. Balita, keluarga, betul. Nggak ada. Coba ada enggak yang membahas tentang keluarga? Yang ada kata-kata keluarganya di dinas. Nggak ada misalnya. Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak. Pemberdayaan penduduk dan perlindungan anak, itu aja. Kemudian Dinas Sosial. Tentang keluarga, kata-kata keluarganya di PKB satu saja. Jadi kalau Anda bercerita tentang ini, saya bilang, oh, saya akan hadir di situ juga. Keluarga kan apa? Anak, bapak, ayah, ibu, anak, cucu, nenek, kakek, masuk semua keluarga, Bu. Oke. Artinya Simponi Keren ini keluarannya kalau kemudian mereka bisa punya kemudian mungkin bakat yang bisa kemudian pertamanya itu support. Betul. Pertamanya itu bahwa mereka bisa mengetahui posisi dia, bahwa sebenarnya kamu posisi itu bermanfaat untuk anak. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan edukasi bahwa mereka mendidik anak yang baik, dan itu yang paling utama. Kalau mereka punya anak ya, dan bersama mereka, itu yang kita perlu. Jadi bagaimana kreatif berencana. Mereka kreatif merencanakan kehidupan ke depan. Jangan menganggap sisi negatifnya, tapi kita mengambil sisi positifnya. Bahwa mereka punya anak, hadir, dan kita berikan edukasi kepada orang tuanya. Itu yang paling utama dulu. Saya kemudian selanjutnya kalau itu baru kita lanjutkan kepada bagaimana dia bisa mampu mempunyai usaha dan produktivitas. Dan rata-rata kemarin dari ada sekitar 40-50 orang yang itu ada sekitar 10-15 orang yang memang sudah punya usaha. Jadi ada usaha. Tinggal disupport ya. Iya, support bantu mereka. Tapi mereka juga mau ikut. Kenapa? Kan kita tidak paksa. Kita daftar. Saya mendaftar. Dan ternyata kenapa mereka mau membangun bertemu dengan orang-orang lainnya dan lain sebagainya, dan silaturahmi. Saling bertukar bertukar pengalaman. Agar mereka kemudian bisa lebih kuat, lebih mandiri begitu ya, Pak Kadis. Pak Kadis, berbicara tentang dinas Anda, instansi Anda, keluarga berencana ini tentu tidak bisa dipisahkan ya, dengan dinas Anda. Di tengah suasana Kota Makassar yang padat, yang sudah sangat ramai seperti saat ini, bagaimana dinas Anda memberikan penyuluhan tentang KB ini? Bagaimana melahirkan anak yang dengan jarak yang normal, bukan normal ya, tapi dengan
jarak yang mungkin seperti yang diharapkan, tidak terlalu dekat jaraknya. Nah, bagaimana di tengah kondisi Kota Makassar seperti ini? Yang paling pertama, makanya kita mempergunakan ya orang-orang yang kita bimbing dan bina. Yang seperti pertama itu penyuluh, Iya. ya. Karena kalau hanya di PPKB saja dengan stafnya tidak mungkin. Makanya saya katakan tadi bahwa di KB itu mempunyai personil banyak. Pegawainya 126 orang, pegawainya, tapi ditambah dengan penyuluhnya 99, 88, 99 orang itu penyuluhnya, ditambah kadernya 1153, Iya. ditambah tim pendamping keluarga sebanyak 2.300 sekian, itu banyak sekali. Nah, inilah semua yang kita akan pelatihan. Pembinaan mereka lah yang menyampaikan ke masyarakat ini. Yaitu, dengan kondisi sekarang, Kota Makassar menghadapi persoalan-persoalan problematika kota, begal dan lain sebagainya. Sebenarnya itu masalahnya KB, masalahnya kami juga. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keluarga. Bagaimana remaja-remaja yang tidak dibimbing dan dibina dengan baik, akhirnya menjadi begal dan lain sebagainya. Mereka harus kerja. Jadi saya selalu katakan bahwa memang kita harus kepo sama teman-teman. Memang kita harus usil terhadap ini. Jangan kita tinggal diam aja. Jadi saya bilang kalau seorang kepala dinas hanya di belakang meja, gagal. Harus turun ke lapangan, melihat kondisi itu. Tapi tidak semua, kami tidak mampu semua. Iya. Ada staf-staf kita yang tadi saya sebutkan. Ada masyarakat yang membantu. Makanya kita mensupport masyarakat tersebut. Kasih insentif, berikan mereka baju seragam. Mereka kemudian kalau ada kegiatan kita bikin capacity building, bawa jalan-jalan misalnya kembali capacity building, kita lakukan semua peningkatan kapasitas mereka. Jadi mereka merasa bahwa saya dihargai dan saya hadir selama ini, saya dihargai pemerintah. Dan itu terus terang ya, sejak agak sombong dikit ya, sejak saya jadi kepala dinas baru lakukan itu. Iya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah bawa mereka kader capacity building. Karena kita lakukan itu. Iya. Sampai tahun ini kita bikin baju batik yang baru mereka. Dan itu sebagai bentuk apresiasi. Apresiasi, maka mereka merasa dihargai dan itu. Pak Kadis, untuk program-program yang sudah dihadirkan oleh DPP KB, baik itu misalnya dari BKKBN sendiri seperti Bangga Kencana dan sebagainya, apa yang sudah dilakukan oleh instansi Anda untuk kemudian bisa sampai ke akar rumput? Masyarakat ini paham. Ya. Masyarakat kemudian tahu bahwa ternyata ada program seperti ini dan bagaimana implementasinya di lapangan. Ya, jadi kalau cerita tentang sampai masyarakat harus tahu ini semua, ya sekali lagi saya bilang, makanya kita punya kader KB itu. Jadi harus sampaikan, program sosialisasi harus ditingkatkan. Yang kedua, ya kita gunakan media-media sosial ini untuk menyampaikan itu semua. Media sosial harus ditingkatkan. Jadi itu yang perlu. Karena tugas kami itu, tugas tutusi kami, tugas dan fungsi kami hanya 3, Bu Ida. Jadi komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE namanya. Ini tugas kita, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan informasi, dan memberikan edukasi. Ya. Pelatihan, pelayanan, dan pendidikan, dan sebagainya. Edukasi, informasi tentang mereka. Itu kita lakukan semua. Gitu. Peran dunia pendidikan, tokoh masyarakat, RT RW. Semua. Makanya RT RW itu sangat bersendiri dengan kami. Makanya banyak kemarin, banyak kader-kader KB, makanya sekarang banyak RT RW perempuan, Pak. Iya. Kader KB Kader KB jadi kader KB menjadi RT RW. Nah, jadi kalau dia sudah jadi ke RT RW, dia tidak bisa jadi kader lagi. Maka dia lepaskan jabatan sebagai kader. Kita gantikan dengan orang lain yang mampu. Jadi hanya satu jabatan, saya tidak boleh dia ketua RT, dia ketua RW, dia juga kader, tidak bisa. Nah, jadi itu makanya kemarin waktu pemilihan RT RW banyak perempuan itu karena rata-rata kader KB yang maju dan mereka terpilih menjadi RT dan RW karena untuk pertama kalinya RT dan RW dipilih langsung kan begitu. Oke. Nah, berbicara tentang remaja, bina keluarga remaja kan ada juga BKR untuk generasi emas 2045. Ini punya kita sebagai warga negara, sebagai orang tua saat ini ya. Ini punya peranan untuk kemudian mempersiapkan anak-anak itu. Salah satu yang kemudian bisa menghambat adalah pernikahan dini yang belum seharusnya mereka menikah, tapi kemudian sudah menikah. Nah,
Seperti apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman DPPKB untuk hal ini? Untuk memberikan selain PIK-R tadi di sekolah-sekolah, Ya, memberikan penyuluhan ke teman-temannya untuk antisipasi pernikahan dini, kemana lagi ya. teman-teman mensosialisasikan, edukasikan ini? Sekali lagi kan pertama Pick R. Ya, Jadi Pick R, forum genre. ya, Ya. Rata-rata dan kemudian yang kedua sosialisasi. Sosialisasi dan mengundang SD dan SMP serta organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah misalnya Kota Makassar ini kita mengundang. Jadi pelatihan yang paling cocok itu pelatihan saya katakan bahwa sosialisasi itu diberikan edukasi diberikan langsung kepada anak-anak tersebut dan rata-rata yang kalau seusianya yang menyampaikan kadang-kadang mereka itu lebih lebih paham dan lebih lebih terbuka. terbuka. Iya, Makanya ada forum genre di sini. Forum genre yang menyampaikan sosialisasi bukan saya. iya, Forum genre. Jadi betul. saya hanya membuka kegiatan. Kemudian yang berbicara mereka. Kemudian yang selanjutnya penyuluh. Penyuluh adalah pendamping mereka. Penyuluh PKB dan PLKB itu pendamping yang berada di sampingnya. Nah, ini semua yang kita lakukan. Nah, kenapa? Karena konsepnya kalau misalnya sama bapak pengen ngomong ini ada malas ke semua. Tapi kalau temannya biasanya lebih bagus. Nah, itu yang kita lakukan, sosialisasi kepada anak-anak semua. Kemudian melalui apa namanya media-media sosial. Jadi media sosial, jadi ada beberapa video-video edukasi yang kita sebarkan melalui apa namanya Instagram kita dan sebagainya disampaikan ke mereka. Tapi yang paling penting satu, bahwa guru-guru juga harus diberikan itu. Nah, ini anak-anak kan ketika berbicara pikir itu mereka itu apa namanya disitulah ditekankan untuk pencegahan pernikahan usia dini ini yang kita lakukan. Jadi demikian, jadi sosialisasi dan itu begitu. Oke. Ini bisa juga kan kalau kita mengatakan bahwa bekerja sama juga mungkin dengan BNN ya. BNN ya, Iya, bagaimana kemudian antisipasi itu bagus penggunaan itu. obat-obat terlarang ya. Betul-betul larang. Iya. Saya mau bikin MOU dan BNN sana gitu. Ini Bagus berarti itu. jadi ide ya. Ide. Mungkin yang BNN kami belum melakukan komunikasi dengan BNN. Betul itu. BNN kita melakukan komunikasi. Kebetulan direkturnya di sini Sulsel saya kenal. Iya. Saya betul. Terima kasih sarannya. Iya. Keren. Iya, Pak Kadis, bicara lagi tentang remaja nih Pak. Ini kan biasanya dengan PIK-R itu ada juga yang berhasil mungkin mendekati teman-temannya ya, teman-temannya untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik. Ada juga mungkin yang masih tertutup, Pak. Nah, ini kan setelah evaluasi dilakukan oleh teman-teman DPPKB, oleh para pendamping PIK-R ini, adakah hambatan yang masih tetap ditemui di lapangan, meskipun ini sudah ada PIK-R nih di antara mereka nih, tapi ada saja masalah yang ternyata terlewatkan, PIK-R tidak tahu, mereka tidak menggunakan kesempatan ini untuk komunikasi. Begini, jadi kalau dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan PIK-R itu, kami menghadirkan psikiater paling utama. Kita menghadirkan psikiater sebagai pembicara. Dia rata-rata biasa pembicara utama. Dia memberikan edukasi pada anak. Nah, kalau mereka tidak terbuka dengan temannya, ya biasanya itu masalahnya agak kompleks barangkali. Ya, menghandle-nya harus hati-hati karena harus ada pelibatan sekolah dan pelibatan orang tua. Makanya teman-teman saya bilang penyuluh atas izin sekolahnya, ya. Kalau bisa kita tahu, misalnya ada begitu kita tahu orang tuanya siapa dan lain bagaimana kondisinya, sekitar pendekatan begitu. Kan biasa ada anak tertutup juga itu. Betul kita bilang itu. Karena banyak anak tertutup karena dia merasa bahwa orang lain dan sebagainya. Tapi itu tantangan buat kita semua dan dengan komunikasi. Makanya kita biasa minta izin ke sekolahnya dulu untuk mengetahui orang tuanya dan lain sebagainya. Kita sampaikan komunikasi itu. Artinya teman-teman di penyuluh ini tidak pantang menyerah semua. Mereka suka tantangan. Rata-rata mereka suka tantangan. Kalau ada masalah gitu mereka langsung tetap maju terus. Itu yang fungsinya kita. Karena penyuluh itu memang dibentuk untuk bagaimana menyelesaikan problem di masyarakat. Yang penting. Gitu. Itu memang terjadi. Betul. Dan satu memang yang menjadi PR sampai hari ini oleh teman-teman DPPKB, penolakan sekolah yang tidak ingin ada PIK-R. Ini jadi PR ya. PR. Kenapa kemudian jadi menolak? Saya pakai lewat dinas pendidikan. Dinas pendidikan saya komunikasi sama itu, tolong itu. Mereka menganggap bahwa apa ini gitu. Tidak, saya kan datang di sini
datang untuk menyampaikan. Tapi ada sekolah juga yang mengapresiasi, makanya kita masuk melalui OSIS-nya juga, OSIS di sekolah SMP dilakukan. Kan kalau PKR itu minimal SMP, SMA. Iya, Kalau SMA kewenangan dari provinsi, provinsi, SMP ke bawah. SMP, Iya, pro, oke. gitu. Iya, melalui tentu podcast ini juga kan bisa melihat, instansi terkait bisa melihat ya, Iya, bahwa ini memang sekolah-sekolah yang nakal-nakal, awas kamu ya. PKR ini harus diterima sebenarnya karena Iya, tujuannya baik. bagus. Ya, untuk kemudian bagaimana pendekatan antar Karena remaja. kita tiap tahunnya melakukan apa namanya kegiatan apresiasi forum genre namanya. Apresiasi forum genre itu berjenjang dari tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat tua. Mereka memaparkan tentang program kerja, menyampaikan di catwalk, menyampaikan di audience, kemudian kita menentukan terbaik 1, 2, 3, dan harapan, dan lain sebagainya. Itu untuk mewakili Kota Makassar. Jadi forum genre PKR ini, dia juga ada award-nya. Tiap tahun kita laksanakan. Kota Makassar tiap tahun kita anggarkan itu. Jadi itu akan berkelanjutan sampai tingkat nasional. Sebagai bentuk apa namanya penyemangat mereka. Ya. Selain di sekolah-sekolah, adakah kemudian di misalnya tempat tinggal sekitar? Ini kan biasa ada juga ya? Iya. Jadi kita buka pendaftaran terbuka. Iya. Kemarin itu sampai 70 orang mendaftar, lumayan lah. Jadi kita seleksi. Iya. 70 orang. Jadi banyak yang udah. Jadi mereka juga berbusana seperti apa ya? Fashion show. Iya. Tapi mereka punya kemampuan untuk menjelaskan tentang mengedukasi orang tentang bagaimana kehidupan setelah pernikahan, pra pernikahan, kehidupan remaja yang produktif dan sebagainya. Kita kembangin semua. Nah, ya begitu. Tiap tahun dilakukan itu. Baik, ini tentang remaja. Kenapa remaja menitik beratkan? Karena generasi emas ya. 2045 nanti. 2045. Oke. Iya. Pak Kadis, kita sudah di akhir perbincangan kita. Nah, berkaitan dengan generasi emas 2045, apa yang mau disampaikan, Pak? Himbauan mungkin orang tua atau penonton kita ini yang tengah menonton kita podcast ini, silakan Pak Kadis. Ini generasi emas jauh banget ini. Tahun 2045 generasi emas. Jadi begini, membangun sebuah sumber daya manusia harus kita ciptakan menjadi sebuah karakter. Membangun sumber daya manusia tidak bisa langsung saja terjadi dan dengan instan, tapi harus melalui proses yang direncanakan. Oleh sebab itu, pada remaja-remaja sekarang, ketika Anda ingin berharap untuk sukses ke depannya, rencanakanlah kehidupan Anda, ya, perjalanan hidup Anda mulai dari sekarang. Rencanakanlah dengan baik, dengan matang, bagaimana akan tujuan Anda bisa tercapai ke depannya. Itu aja dari saya. Kita berharap generasi kita tangguh ya, tangguh. Di 2045 bisa bersaing. Baik, Pak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MSI, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Makassar. Terima kasih Pak waktunya untuk podcast kita kali ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di program podcast kali ini. Saya Ida Fahri, sampai jumpa.